Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita lanjutkan baca kitab Mulakhas Qawaidul Lughatil Arabiyyah. Kita sudah sampai di khabar mubtada. Selesai. Insyaallah. Baik. Kita masuk khabar ya. Siapa yang mau baca? Pak Agus, ya. Silakan. Al-khabar. Ya. Al-awwal al-khabaru huwa ma yukamilu makna mubtada'un Mudhafun ilaih. mubtada'i ai huwal khabar huwal jazai Juz'u huwal juz'ul ladzi yang tadomu. Gimana bacanya ini? Fi'il apa? Fi'il mudhari ya? Gimana ini? Wazan apa ini? Apa? Coba ingat-ingat Pak, masuk wazan apa ini? Mazid bukan? Mazid ya pasti ya. Nah, mazid itu mazid biharfin, harfain atau bisalah satu ahruf. Bi harfin. Satu itu kan cuma ada fa'ala atau fa'ala atau af'ala. Yang mana ini? Berarti apa? Dua itu ada 5. Tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, if'alla. Yang mana? Tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, atau if'alla. Pak, apa ini mungkin ada yang bisa bantu? Pak Angga mungkin? Apa ini wazan apa ini? Nah, saya ifta'ala. Berarti apa bacanya? Ya, yang tazimu. Yang tazimu. Apa fi'il madinya? Berarti yang tazimu berarti apa? Intazoma. Sahih. Intazoma yang tazimu. Lanjut. Alladzi yantazimu minhu. Alladzi yantazimu minhu ma'al mubtada'i jumlatun mufidatun. Nah, baik. Al-khabaru huwa ma yukamilu ma'nal mubtada'i ai huwal juz'ul ladzi yantazimu minhu ma'al mubtada'i jumlatun mufidatun. Baik. Khabar adalah huwa sebagai mubtada lagi. Ma mausul sebagai apa? Khabar. Huwa mubtada, ma-nya adalah khabar. Nah, setelahnya adalah silatul mausul yaitu yukamilu ma'nal mubtada'i. Itu adalah jumlah fi'liyah yang sebagai silatul mausul. Nah, yukamilu fi'il mudhari. Dia kata kammala yukammilu. Siapa fa'ilnya? Huwa. Huwa kembali ke ma. Yukamilu. Makna sebagai apa? Makna sebagai maf'ulun bih dari yukamilu. Maknanya adalah maf'ul bih dan dia
mudhaf, al-mubtada'i mudhafun ilaih. Apa arti kammala yukammilu takmilan? Menyempurnakan. Berarti khobar itu adalah huwa ma, sesuatu yukammilu yang dia menyempurnakan makna mubtada. Nah, nambah kosakata kammala yukammilu, menyempurnakan. Ai ini adalah huruf tafsiriyah yang menjelaskan, yaitu gitu ya. Ai yaitu huwal juz'u. Khobar itu adalah al juz'u. Huwa mubtada, al juz'u sebagai khobar. Huwa al juz'u. Khobar itu adalah al juz'u. Berarti juz bagian. Juz itu bagian. Juz'u bagian, alladzi yang jadi naat untuk juz'u ya. Kenapa? Karena silat isim mausul yang terletak setelah isim ma'rifah pasti dia sebagai naatnya. Al juz'ul ladzi, alladzi adalah naat yang dia juga adalah isim mausul, maka setelahnya pasti silatul mausul. Yantadimu minhu ma'al mubtada'i jumlatun mufidatun, itu adalah silatul mausul dari alladzi. Nah, yantadimu itu butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Mana fa'il yantadimu? Hah? Enggak. Antum baca jumlatun itu dibaca rafa sebagai apa? Kalau bukan fa'il jadi ya. Tadi dibaca jumlatun kan? Itu sebagai fa'il untuk yantadimu. Sedangkan mufidatun naatnya. Kemudian minhu dan ma'al mubtada, minhu itu jar dan majrur, ma'al mubtada zaraf dan mudhafun ilaih. Itu semuanya muta'alliq kepada yantadimu. Apa artinya intadzama yantadimu? Ya, tersusun, Pak. Tersusun. Nah, intadzama yantadimu tersusun ya. Ai yaitu khobar itu adalah al-juz'u, bagian yang tersusun darinya bersama mubtada jumlah yang mufidah. Mufidah itu artinya apa? Afada yufidu, ifadatan, mufidun. Afada yufidu, udah belum ya? Memberi faedah. Afada yufidu, memberi faedah. Berarti mufidah yang memberi faedah. Berarti jumlatun mufidatun, kalimat yang berfaedah. Nah, kalimat yang berfaedah. Apa maksudnya kalimat yang berfaedah? Yaitu kalimat sempurna. Apa itu maksudnya kalimat sempurna? Nah, memiliki makna yang bisa diambil faedahnya. Itu namanya jumlah mufidah. Ada nggak sih jumlah yang tidak mufidah? Ada? Ya pasti ada. Kalau ada jumlah mufidah, pasti ada jumlah ghairu mufidah, pasti ada. Cuma gimana contohnya? Jadi jumlah mufidah itu adalah jumlah yang sudah memenuhi syarat dia menjadi jumlah. Syaratnya jumlah itu apa? Minimal terdiri dari 2 kata, wajib. Kemudian harus ada subjek, ada predikat, harus. Baru dia mufidah. Nah, kalau misalkan ada 2 kata, tapi tidak ada subjek, tidak, atau salah satu tidak ada, subjek nggak ada atau predikat nggak ada, maka itu bukan jumlah mufidah. Tapi dia menyerupai jumlah, iya, karena 2 kata. Contohnya apa, Pak? Sebuah jumlah. Ya, misalnya fil fasli, 2 kata kan? Nah, jumlah kan syaratnya harus 2 kata. Dia 2 kata, tapi dia tidak memberikan makna yang membuat pendengarnya diam. Itu berarti dia tidak mufidah. Kalau antum tiba-tiba bilang, Pak Agus dalam kelas gitu. Pak Agus di dalam kelas. Misalkan antum tanya, di dalam kelas gitu. Di dalam kelas, antum ngomong di dalam kelas aja orang nggak paham apa maksudnya. Gitu kan ya. Tapi 2 kata nggak? 2 kata. Syaratnya kalimat itu harus 2 kata. Tapi ketika dikatakan dalam kelas,
maka itu belum mufidah, belum bisa mendatangkan faedah. Contoh lain, misal kalimat yang diawali dengan syarat, misalnya, jika kamu makan ikan, oke, kalimat itu ya, jika kamu makan ikan, sudah ada berapa kata tuh? Jika kamu makan, ada 3 kalimat enggak itu? Jumlah enggak? Jumlah mufidah enggak? Tidak. Kenapa? Karena pasti yang mendengar itu akan nanya lagi, terus kenapa gitu. Nah, makanya kalau ada kalimat yang dia belum mendatangkan faedah, walaupun dia 2 atau 3 kata, maka belum dikatakan jumlah mufidah. Nah, maka yang disebut dengan khobar itu adalah sesuatu yang merupakan bagian yang mana tersusun bersama dia mubtada menjadi sebuah jumlah mufidah. Atau jumlah mufidah itu tersusun dari dia khobar bersama mubtada. Atau mudahnya apa ya? Kan khobar ini predikat kan ya? Khobar itu predikat, sedangkan mubtada itu apa? Subjek. Jadi predikat ini khobar ini adalah predikat untuk mubtada. Nah, gitu aja kalau bahasa kita. Betul nggak? Kalau di sini dia katakan bahwa khobar itu adalah sesuatu yang menyempurnakan makna mubtada. Mubtada kalau tidak ada khobar maka mubtada itu tidak sempurna, kan gitu. Harus ada khobar. Jadi khobar itu sesuatu yang menyempurnakan makna mubtada. Atau khobar itu adalah bagian yang mana tersusun dari khobar itu bersama mubtada yang tersusun apa? Jumlah mufidah. Nah. Jadi istilah jumlah mufidah mesti sudah dipahami. Jumlah mufidah. Ada syibhul jumlah, artinya apa? Menyerupai jumlah. Kenapa dia menyerupai jumlah, Pak? Karena dia jumlahnya 2 kata. Kata itu harus 2 kata. Nah, itu yang disebut dengan syibhul jumlah. Tapi dia tidak mufidah. Mislu contohnya, silakan lanjut Pak Angga. Mislu al-mudarisu hadirun. Hadirun khabarun marfu'un bid-dhammati. Nah, contohnya al-mudarisu hadirun. Mudarisu guru itu hadir. Nah, hadir di situ sebagai khobar. Marfu dia dibaca rofa karena khobar memang wajib dibaca rofa. Kemudian tanda rofanya dengan dhammah. Kenapa tanda rofanya dengan dhammah? Kenapa? Mufrad Ustaz. Mufrad, bagus. Karena dia mufrad. Nah, contoh yang kedua. Masih Pak Angga. Al-ainani mubsiratani. Nah, mubsiratani. Nah, al-ainani mubsiratani. Absara yubsiru. Absara yubsiru ibsaran. Mubsirun. Mubsiratun. Mubsiratani. 2. Ya, mubsiratun, mubsiratani berarti ada jumlah 2. Al-ainani adalah 2 mata. Ainun 1 mata, ainani 2. 2 mata itu mubsiratani. 2 mata itu melihat. Nah, mubsiratani adalah khobar marfu dia bil alif li'annahu musanna. Taib. Atau udah tahu kan syaratnya mubtada khobar itu apa? Harus apa? Sama-sama jenis, bagus. Kedua sama jumlah, ketiga sama-sama rofa. Sama-sama rofa. Yang keempat mubtada wajib ma'rifah. Jadi kemana? Ma'rifah. Cuma boleh nakirah kan gitu dalam keadaan 4. Udah kita bahas kemarin. Taib. Maka di sini al-ainani
karena dia ma'rifah. Kemudian mubsyiratani sama-sama jumlah 2, sama-sama muannas enggak? Enggak ya? Baik. Ainun mata. Muannas ya? Muannas. Apa tanda muannasnya? Ini lepas Anggota tubuh yang berpasangan. Semua anggota tubuh yang berpasangan muannas. Berarti ainani muannas, mubsyiratani muannas. Berarti cocok ya. Syaratnya kan tadi itu harus sama-sama muannas, sama-sama jumlahnya sama-sama 2 ndak ini? Sama-sama 2. Kemudian sama-sama rafa ndak ini? Apa tanda rafanya dua-duanya? alif. Kenapa alif? Karena muannas. Karena musanna. Karena musan. Sana. Baik, ini sudah memenuhi syarat. Selanjutnya, contoh yang ketiga masih Pak. Al-falahuna majiduna. Nah, Majiduna khabaru marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. naat untuk jam'u ya. Kalau jam'u berarti salimun, kalau jam'i berarti salimin, kalau jam'a saliman. Ikut dia, naat. Baik. Al-falahuna mujidduna. Falahuna ini ma'rifah, betul? Kemudian dia jamak. Jamak apa? Mudzakkar salim. Rafa enggak ini? Rafa. Apa tanda rafanya? Kenapa wawu? Karena jamak mudzakkar salim. Nah. Kemudian kita lihat mujidduna. Mujidduna dia juga rafa, betul? Apa tanda rafanya? Wawu juga. Mujidduna tanda rafanya wawu juga. Kemudian dia juga jamak mudzakkar salim. Nah, ini sudah cocok belum untuk jadi mubtada khobar? Sudah syaratnya. Berarti mujidduna ini adalah khobar. Baik, selanjutnya al-muhandisatu mahiratun. Al-muhandisatu mahiratun. Baik, mahiratun sudah memenuhi syarat untuk menjadi khobarnya muhandisat? Bukan. Sudah? Sudah ya? Apa alasannya sudah Pak Angga? Mahiratun sudah boleh jadi khobarnya muhandisat. Kenapa? Karena sama-sama ini sama-sama sama apa? Sama muannas ini. Bagus, sama-sama jamak muannas. Sama-sama rafa enggak? Sama-sama rafa. Sama-sama rafa juga. Baik. Apa tanda rafanya, Pak? Alif, Ustaz. Jamak muannas salim tanda rafanya apa? Apa tanda rafanya jamak muannas salim? Apa contohnya hafalan kita dulu? Muslimatun. Terus apa tanda rafanya, Pak? Muslimatun, berarti Doma. Nah, iya tanda rafanya doma. Kemudian berarti mahiratun sudah pantas dia untuk menjadi khobarnya muhandisat. Baik. Dan mahiratun itu adalah khobarnya mubtada, kata dia, khobarul mubtada'i. Berarti khobarnya mubtada, khobar milik mubtada. Emang khobar ada berapa banyak? Ini khobar mubtada, terus ada khobar apa lagi sih? ada khobar kana. Bagus, ada khobar kana. Ada khobar apa lagi? Khobar inna. Nah, khobar ada berapa berarti? 3. Ada khobar mubtada,
khobar kana sama khobar inna. Kalau di depannya ada kana berarti dia khobarnya ka. Kalau di depannya ada mubtada berarti dia khobar mub. Kalau di depannya ada inna berarti khobar inna gitu ya. Karena di sini tidak ada kana, tidak ada inna, berarti dia khobar mub. Baik, khobarul mubtada marfu'un dibaca dia rafa bid dhammati dengan dhammah. Li'annahu jam'u muannasin salimun. Kenapa dibaca jam'u, Pak? Li'annahu jam'u. Oh, karena dia mudhof sih. Kan. Kenapa Mas Dim? Kenapa dibaca jam'u? Khobar inna. Khobar anna. Li anna, ada anna kan? Ada anna. Mana isim anna? Hu. Maka karena kita tahu li annahu, maka jam'u pasti kita baca sebagai khobarnya anna. Itu teknik baca kitab. Dan mana tahu jam'u? Ya karena ada anna. Anna itu hu adalah isimnya. Isimnya anna nasab fi mahali nasbin. Jam'u berarti khobarnya anna. Jam'u kenapa nggak ditanwin? Karena kita lihat setelahnya muannasin sebagai sebagai mudhafun. Nah, salimun adalah naat untuk jam'u. Jadi artinya apa? Jamaknya muannas yang salim, yang selamat. Jamaknya muannas yang selamat. Jadi yang selamat siapa? Jamaknya atau muannasnya? Jamaknya, makanya dia mengikuti jamak. Jam'u muannasin salimun. Yang selamat adalah jamaknya, bukan muannas. Sama dengan jamak muzakkarin, jam'u muzakkarin salimun. Jadi jamaknya muzakkar yang selamat. Yang selamat adalah jamaknya, bukan muzakkarnya. Makanya dia mengikuti harokatnya si jamak. Baik, itu yang pertama. Bahwa khobar itu adalah huwa ma yukammilu ma'nal mubtada'i ay wal juz'ul ladzi yantadimu minhu ma'al mubtada'i jumlatun mufidatun. Baik. Contoh-contohnya sudah, bahwa contoh yang pertama menunjukkan khobarnya berupa apa? Mufrad, muzakkar. Kemudian yang kedua menunjukkan khobarnya berupa musanna dan muannas. Mujidduna menunjukkan khobarnya berupa jamak mudzakkar salim. Mahiratun menunjukkan khobarnya berupa baik. Nah, kalau antum lihat, kenapa kok khobarnya demikian? Karena dia mengikuti mubtada. Ketika mubtada'nya mufrad, dia ikut mufrad. Jadi khobar ini mengikut. Ketika dia adalah penyempurna mubtada, maka dia harus mengikuti mubtada, kaidah-kaidahnya. Itu kuncinya di situ. Nah, kita tahu kemarin mubtada syarat-syaratnya mubtada, kemudian isim mubtada itu boleh apa saja kita tahu. Maka khobar itu mengikuti mubtada itu. Nah. Kita bahas yang kedua tentang khobar. Atsani, silakan Mas Yu. Atsani, al-khabaru yuqabiqul mubtada'u mubtada'a fil adadi al-ifradi wat tathniyati wal jam'i wa fil naw'i at-tadhkiri wat ta'nitsi. Mithlu al-mudarrisu hadirun, al-mudarrisani hadirani, al-mudarrisu wat-talibu hadirani, al-mudarrisani al-mudarrisatani hadiratani, al-mudarrisuna hadiruna, al-mudarrisatu hadiratun. Naam, baik. Asani, khobar itu dia tabaqa yutabiku. Mana tabaqa yutabiku? Mutabaqatan. Mengikuti. Ya, tabaqa yutabiku, mengikuti. Atau mencocoki, boleh mencocoki atau mengikuti. Kalau arti asalnya mencocoki, cuma bahasa kita kok enggak cocok. Ya. Jadi khobar itu dia mengikuti mubtada.
mengikuti mubtada di dalam apa? Fil adad, di dalam adat. Apa arti adat? Jumlah, angka. Khabar itu dia mengikuti mubtada dalam hal jumlah. Dalam kurung penjelasan adat itu adalah ifradi tunggal, wa tasniyati dua, wal jam'i jamak. Itu yang disebut dengan adat, jumlah. Baik. Wa fin naw'i, yang kedua fin naw'i. Tadi fil adadi wa fin naw'i. Mencocoki khabar itu pada mubtada dalam hal nau'. Nau' itu apa? Jamaknya nau' anwa. Nah, dalam jenis. Nah, jenisnya itu ada dua, yaitu at-tazkiri mudzakkar wa ta'nisi dan muannas. Baik. Pertanyaannya, al-khabaru di dalam nomor 2 ini sebagai apa? Kenapa dibaca rafa al-khabaru? Al-khabaru sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Baik, kalau al-khabaru itu mubtada, mana khabarnya? Jumlah fi'liyah, yaitu yutabiqu al-mubtada fil adadi wa fil naw'i, yaitu ya. Dalam kurungnya itu kan penjelasan aja. Berarti jumlah khabarnya adalah yutabiqul mubtada'a fil adadi wa fil naw'i. Siapa fa'ilnya yutabiqu? Dhamir mustatir. Takdirnya apa? Kembali ke khabar. Nah, khabar itu dia yutabiqu, kan ada dia kembali ke khabar. Khabar itu dia mengikuti al-mubtada'a sebagai maf'ulun bih, mengikuti mubtada'a fil adadi jar dan majrur di dalam jumlah. Wa fil naw'i. Sekarang pertanyaannya, ifradi kenapa dibaca kasrah atau dibaca jar? Kenapa ifradi? Tawabi kan ada 4. Yang mana? Betul, tawabi. Semua kan ada 4. Maktub. Maktuf ada huruf atof. Ini enggak ada huruf atof. Mana huruf atofnya? Mas Diu, antum yang baca tadi. Baga? Badal. Nah, badal apa ini? Ba'du min kul. Karena apa? Adat itu, jumlah itu ada 3, yaitu ifrad, tasniyah, jamak. Berarti ifrad itu bagian dari adat, betul tak? Tasniyah juga bagian dari adat, jamak juga bagian dari adat. Maka disebut dia badal ba'du min kul. Dan kan dia karena badal berarti mengikuti dong. Ya kan? Apa i'rabnya si adat. Sama dengan wafin naw'i, yaitu ada 2 jenis nau' itu tazkiri berarti badal untuk nau', wa ta'nisi atau tofa. Baik. Selanjutnya contohnya adalah al-mudarisu hadirun. Lihat sekarang, hadirun dia adalah khabar, dia yutabiqu al-mubtada, mengikuti al-mudarisu fil adad di dalam jumlah, wa fil nau' dan juga di dalam jenis. Betul? Kenapa? Karena al-mudarisunya itu mufrad dan dia adalah mudzakkar, maka hadirun juga mufrad dan dia adalah mudzakkar. Coba kita lihat al-mudarisani sekarang. Maka hadirani mencocoki mubtada. Dari sisi apa? Adatnya. Ya kan? Mudarisani adatnya apa? Tasniyah. Maka hadirani ikut juga tasniyah. Kemudian al-mudarisu wat talibu hadirani, sama hadirani itu mencocoki mubtada. Mubtadanya mana? Mudarisu wat talibu ada 2 atau maktub. Maka khabarnya 2, hadirani. Al-mudarisatani hadiratani. Kenapa? Hadiratani karena mudarisatani itu dia adalah tasniyah dan dia adalah muannas. Maka dia juga ikut hadiratani, tasniyah dan muannas.
Al-mudarisuna hadiruna, begitu juga mengikuti si mubtada. Al-mudarisatu hadiratun, juga mengikuti mudarisat. Nah, kemudian lanjut Pak Agus, wa idza kana al-mubtada'u jam'an. وإذا كان مبتدأ جمعا لغير العاقل Akili. لغير عاقل. Gini, tadi antum udah tepat, ligoiri tidak ditanwin. Iya. Udah tahu, ligoiri tidak ditanwin. Mestinya sudah tahu al-akili mudhafun ilaihi, betul nggak? Iya. Nah, tinggal membiasakan. Udah tahu tapi belum biasa. Nah, ligoiril akili لغير عاقل itu Al- mana? Al-manazili Zili. Al-jibali Jibali. As-sayyarati. Al-ashjari. Ayo baca ila akhiri. Nah, jaza ayakuna khabaru mufradan muannasan. au jam'an muannatsan. Baik, lihat, perhatikan, Pak. Antum masih suka lupa kaidah yang sudah kita pelajari, contoh wa idza kana, ada kana. Iya. Berarti apa yang kita pikirkan ketika ketemu kana atau yakunu? Isim kana. Ada isim kana atau yakunu, ada khobar kana. Apa i'rabnya isim kana? Isim kana marfu. Marfu. Apa i'rabnya khobar kana? Iya. Nah, mansub. Nah, lihat. Idza kana al-mubtada bacanya kenapa? Kita tahu ada kana nih, mubtada ini isimnya. Baca rafa. Jam'an dibaca nasab. Kenapa? Berarti khobarnya kana. Baik. Kemudian li ghairi adalah li huruf jar, ghairi majrur dan dia mudhaf. Al-aqili mudhafun ilaihi. Berarti wa idza kana al-mubtada'u jam'an li ghairil aqili, jika adalah, kananya kita terjemahkan adalah, dan jika adalah mubtada itu jam'an jamak li ghairi aqili, untuk ghairil aqil, untuk yang tidak akil, berakal. Wa idza kana al-mubtada'u jam'an li ghairil aqili, dan jika adalah mubtada itu jamak untuk selain yang tidak berakal, contohnya al-manazili, jamak dari apa ini manazil? Manzil. Apa arti manzilun? Hah? Iya, rumah. Manzil itu rumah. Manazil berarti jamaknya rumah. Manzilun sama dengan baitun. Jamaknya mana? Manazil. Al-jibal, jamak dari apa ini jibal? Jabalun. Jabalun adalah artinya gunung. Kemudian as-sayyarat, jamak apa ini? Sayyarah. Apa arti sayyarah? Mobil. Kalau pohon apa? Pohon Sajarah. Kalau ini sayyarah. Sayyarah mobil. Jamaknya apa? Jamak muannas salim, sayyarat. Kemudian al-asjar. Apa ini asjar? Jamak dari sajarah tadi. Ini asjar. Nah, antum udah mulai dapat banyak sekali kosakata. Baik itu kata kerja maupun kata benda. Mau enggak mau sedikit-sedikit harus dihafalin. Kemudian ila akhirih artinya dan seterusnya. Tadi ada idza, ada jika di depan ya. Berarti kita butuh maka nanti ya kan. Namanya jika pasti ada maka. Jika adalah mubtada itu jamak untuk yang tidak berakal, maka jaza yajuzu. Awas kalau nggak tahu apa jaza yajuzu.
Wah, keterlaluan gua nggak tahu. Pak enggak, jaza ya juzu. Boleh tuh. Boleh. Maka boleh jaza, maka boleh apa? Ayakunal khobaru, maka boleh khobar itu mufradan, mufrad, muannasan, muannas, atau jam'an, muannasan, jamak muannas. Kita ketemu lagi di sini yakun, ya kan? Ayakuna adaan, yakuna. Berarti kita butuh apa? Isim yakuna sama khabar yakuna. Mana isim yakuna? Al khabaru. Mana khabar yakuna? Mufradan muannasan sebagai naatnya. Atau jam'an ma'tuf muannasan naatnya. Baik. Jadi apa maksudnya? Kalau mubtada'nya itu jamak tidak berakal, maka boleh khobarnya itu mufrad muannas atau jamak muannas. Paham enggak? Belum paham. Lihat contohnya sekarang. Lihat contohnya. Mislu contohnya al-jibalu aliyatun aliyatun. Dari contoh bisa dipahami enggak? Atau melihat mubtada'nya sekarang. Al-jibalu aliyatun aliyatun. Al-jibal mubtada bukan? Mubtada. Lihat mubtada'nya Pak. Ini jamak bukan? Jamak apa ini? Jamak taksir. Berakal enggak ini Pak? Nah, dia bilang tadi kalau mubtada'nya jamak tidak berakal, maka khobarnya boleh mufrad muannas atau jamak muannas. Baik. Gunung-gunung itu tinggi, aliyatun tinggi. Aliyah. Jibal itu muzakkar atau muannas? Jibal muzakkar atau muannas? Muannas. Apa tanda muannasnya? Jamak taksir tidak berakal dihukumi muannas. Maka khobarnya harus muannas. Betul? Karena dia mubtada'nya muannas. Maka kita kasih aliyatun. Loh, aliyatun kan mufrad. Jibal kan jamak. Mestinya apa? Dijamakkan juga dong khobarnya, betul nggak? Nah, disinilah bedanya. Kalau mubtada'nya itu jamak tidak berakal, maka khobarnya boleh mufrad muannas, boleh jamak muannas. Itu yang mau dibahas. Maka di sini al-jibalu aliyatun, gunung-gunung itu tinggi, atau al-jibalu aliyatun. Boleh dua-duanya. Boleh. Boleh mufrad muannas, boleh jamak muannas. Kemudian contoh yang kedua, as-sayyaratu musri'atun au musri'atun. Baik, kenapa as-sayyarat itu jamak tidak berakal? Jamak tidak berakal, maka kita boleh khobarnya berupa mufrad muannas atau jamak muannas. Maka boleh musri'atun, boleh musri'atun. Apa arti musri'ah? Cepat, ngebut. Sayyarat tadi apa? Mobil itu cepat, ngebut. Nah, baik. Jadi gini, tadi dikatakan di atas bahwa khobar itu dia mencocoki mubtada dari sisi apa? Jumlah dan jenis. Tapi ada kalanya dia tidak mencocoki dari sisi jumlah, betul nggak? Kapan? Ketika mubtada'nya iya betul, jamak tidak berakal. Nah, itu maksudnya. Ketika mubtada'nya jamak tidak berakal, maka khobarnya tidak mencocoki dia dalam sisi jumlah. Artinya boleh mufrad, boleh jamak. Dan pada kenyataannya para ulama kalau menulis kitab, ketika mubtada'nya itu jamak tidak berakal, maka khobarnya kebanyakan dipakai mufrad muannas.
kebanyakan begitu, tidak dipakai jamaah. Jadi nanti ketika ketemu jangan heran, loh ini kok khobarnya kok tidak sama nih adatnya. Tapi lihat mubtada'nya berakal enggak? Oh tidak, oh berarti boleh. Gitu ya. Nanti pada saat ada pertanyaan seperti itu, loh kok nggak sama ini khobarnya? Ada pengecualian di kaidahnya begitu. Baik. Silakan dibaca ulang dulu sebelum kita masuk ke nomor 3. Pak Agus, baca ulang dari atas sampai bawah. Al-khobaru al-khobaru huwa ma yukammilu makna al-mubtada'i ay huwa juz'ul ladzi yantazimu minhu ma'al mubtada'i jumlatun mufidatun mislu al-mudarisu hadirun khobaru Tanwinkan khobarun khobarun marfu'un bid-dhamati al-ainani mubasiratani ulangi lagi mubasiratani khobarun marfu'un bil alifi li'annahu musanna tanwinkan musannan al-falahu tasdidkan di lam al-falahuna mujiduna khobarun marfu'un bil wawi dong ada bi li'annahu jam'u mudzakarin salimun al-muhandisatu mahiratun khobarun mubtada'u mudah nilai itu khobarun mubtada'i jangan ditanwin khobarnya khobaru mubtada'i tanwin langsung baca ketemu lam khobarul mubtada'i marfu'un bid-dhamati li'annahu jam'u muannatsin salimun atsani al-khobaru yutabiqul mubtada'a fil adadi al-ifradi wa tasniyati wal jam'i wa fin nau'i al-dzakari at-tazkiri at-tadzkiri at-tazki at-tadzkiri tazkiri at-tadzkiri wa wat ta'nisi itu wazan apa Pak? Tazkir, ta'nis, wazan apa ini? Taf'il. Ya kan? Dari kata fa'ala yufa''ilu taf'ilan. Dzakkara yudzakiru tazkiran. Ya kan? Annasa yu'annisu ta'nisan. Nah, baik. tadzkiri wa ta'nisi Nah, mislu al-mudarrisu hadirun al-mudarrisani hadirani al-mudarrisu wa talibu hadirani al-mudarrisatani hadiratani al-mudarrisuna hadiruna al-mudarrisatu hadiratun wa idza kana al-mubtada'a mubtada'u dong. wa idza kana mubtada'u jam'an li ghairil aqili mislu al-manazili al-jibali as-sayyarati al-ashjari li ila akhirih jaza ayyakuna al-khabaru mufradan mu'annatsan au jam'an mu'annatsan mislu al-jibalu aliyatun au aliyatun asyayaratu musri'atun au musri'atun. Nah, baik. Kita lanjut yang ketiga.
Siapa sekarang yang baca? Pak Angga. Asani. Asani Iya, lah. Asalif. Al-khabaru salah satu. Jangan tanwin. Salah satu. Al-khabaru salah satu. Mudhofun ilaih. Jamaknya nau'un, jamaknya anwa. Anwa mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih anwa'i. Nah. Awalu. La, bukan awal itu. Al-alifu. Bukan. Alhamdulillah. Alhamzatu. Alhamdulillah. Yang dibaca hamzahnya bukan alifnya. Alif itu cuma tempat menumpangnya hamzah, ya. Jadi yang dibaca alhamzatu. Alhamdulillah. Ismu dhahirun. Gimana cara bacanya ismu zahirun, dua-duanya nggak ditanwin lagi? Kok iso dua-duanya nggak ditanwin itu piye? Pak, kalau ada dua isim sama isim dua gandengan, betul? Ya. Ini cuma ada 3 kemungkinan, betul nggak? Pertama, susunannya idofi, mudah-mudahan nilai, ya nggak? Yang kedua susunannya adalah isnadi, mubtada khabar. Yang ketiga adalah na'at man. Nah, jadi kalau antum tahu susunan mubtada khabar bagaimana syaratnya, antum tahu mudhaf nilai bagaimana syaratnya, na'at man'ut bagaimana syaratnya, tinggal tentukan ini ada isim ada dhahir, mau dibaca mudhaf nilai, mau dibaca na'at man'ut atau mubtada khabar. Mubtada khabar. Bagaimana kaidahnya mubtada khabar itu? Mubtada khabar, mubtada harus ma'rifah. Mana yang ma'rifah di sini? Maksudnya gini loh, Anda mau ngasih contoh begini. Antum kan kalau ada 2 kata cuma ada 3 kemungkinan. Di sini yang pertama ini bisa jadi mubtada. Bisa jadi mudhaf. Bisa jadi man'ut. Betul nggak? Iya. Di sininya pasti lawannya. Sini khabar, di sini mudhofun ilaih. Di sininya na'at. Antum kan tahu kaidahnya mubtada khabar. Berarti yang sini mubtada, sini khabar. Ini harus ma'rifah. Kan? Kemudian kalau di sini mudhaf, berarti di sini harus nakirah. Di sini boleh nakirah, boleh ma'rifah, dan di sini nggak boleh tanwin. Di sini dibaca jar, betul nggak? Kalau man'ut sama na'at, maka di sini ma'rifah, di sini ikut ma'rifah. Di sini nakirah ikut nakirah, dan di sini harus isim sifat. Nah, kaidah-kaidah inilah yang menentukan kita bisa membaca 2 kata ini mau dibaca apa. Sekarang kalau antum katakan bahwa ini mubtada khabar, maka ismu mubtada khabar zahir khabar. Bisa nggak kaidahnya? Nggak bisa, bagus. Nanti tinggal 2 kemungkinan, betul nggak? Tinggal mudhafun ilaih atau man'ut na'at. Nah, atau mau pilih apa? Na'at man'ut. Berarti bacanya apa kalau na'at man'ut? Ismu. Apa kaidahnya na'at man'ut? Nah, itu perlu diingat apa kaidahnya man'ut. Na'at dan man'ut itu dia harus sama dari sisi apa? Sisi adat, jumlah. Kemudian sama dari sisi apa? Nau, jenis, muzakkar muannas. Yang lain sama juga apa? Ayo. I'rab, oke. I'rab yang sama, betul. Terus apa lagi? Apa? Ayo, Pak. Sama ada siapa lagi, Pak? Kalau kaidahnya lupa ya pasti susah ya. Kaidahnya harus ingat. Apa? Ma'rifah nakirah.
Harus sama dari sisi ma'rifah nakirah. Nah, malah 4 ini naat man'ut. Adat sama, nau sama, i'rab sama, ma'rifah nakirah harus sama. Nah, sekarang gimana ini? Kalau antum mau baca naat man'ut gimana, Pak? Harus samakan itu. Sudah sama belum? Dari sisi adat sama nggak? Sama. Dari sisi nau sama nggak? Sama. Sama. Dari sisi i'rab boleh nanti disamakan kalau udah yakin, ya kan? Iya. Kemudian ma'rifah nakirah udah sama belum? Sudah. Sudah. Ya sudah, baca seperti naat man'ut. Antum mau baca gimana? Ismun dhahirun. Nah, sudah gitu. Ismun zahirun, selesai. Itu penentuannya kita mau baca apa? 2 kata itu. Paham ya? Berarti memang harus kuasai itu kan. Kuasai mubtada khobar, mudhof ilaih sama man'ut. Nah, baik. Sekarang kita baca ismun dhahirun. Terus Mu'rabun au mansubun. mabniyun. Mabniyun. Mana mafsum? Mabniyun. Terus Wal khabarul ladzi ya. baik, apa ini? Kalau antum bingung, antum harus teliti apa ini. Ada ya, ada qaf, ada ain. Apa ini kira-kira? Isim, fi'il atau huruf? Fi'il apa? Fi'il mudhari. Bagus, fi'il mudhari. Udah tahu fi'il mudhari, udah bagus. Udah tahu bacanya gimana? Yaqa'a. Yaqa'u. Ya, bagus. Fi'il mudhari ujungnya doma. Kecuali ada yang bikin dia fathah. Ya, Baik. Sekarang pertanyaannya, kalau ya itu fi'il mudhari, harus tahu apa fi'il madinya, Pak? Apa fi'il madinya, Pak Agus? Waqa'a. Bagus, waqa'a yaqa'u. Mumtaz, Masya Allah. Apa artinya waqa'a yaqa'u? Jatuh atau terletak. Jatuh atau terletak. Baik, terus yaqa'u. Wal khabarul ladzi Jangan yaqa'ul. Yaqa'u Kalau mau disambung yaqa'usman. Yaqa'usman zahiran mu'raban yakunu adatan Bagus. nakiratan. Bagus, Masya Allah, tahu tuh. Ada tanda. Nanti anda tanya, kenapa nasab itu ya? Taib. Jadi yang ketiga, khobar itu ada 3 jenis katanya. Al-khobaru salah satu anwa. Anwa itu jamak dari nau. Nau itu jenis. Anwa itu jenis-jenis. Jadi apa? Khobar itu ada 3 jenis. Al-hamzatu yang pertama ismun zahirun. Isim zahir, satu kata. Khobarnya itu. Baik isim zahirnya itu mu'rab maupun mabni. Antum masih ingat isim mu'rab, Pak? Iya, ada berapa isim mu'rab? Udah lupa? 9, bagus. Ada berapa isim mabni? Nah, 7, bagus, 7. Nah, angka aja udah cukup lah ya. Pokoknya itu semua 9 dan 7 itu bisa jadi khobar. Bisa jadi khobar. Nah. Kalau ditanya 9-nya itu apa, udah lupa pasti. Masih ingat nggak? Bagus, sudah ingat berarti. Kalau mabni masih ingat ya? Domir. Nah, ya oke, masih ingat. Oke. Nah, itu semua bisa jadi khobar. Yaitu dalam bentuk ismun zahirun. Isim zahirun. Baik. Al-khabarul ladzi yaqa'u isman zahiran mu'raban yakunu 'adatan nakiratan. Khabar yangnya naat berarti ya. Al-khabaru alladzinya yang adalah naat untuk khabar. Kemudian yaqa'u isman zahiran mu'raban yakunu 'adatan nakiratan sebagai apa? Silatul mausul. Baik. Yaqa'u dia fi'il mudhari. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, huwa kembali kepada alladzi. Ya, kembali ke alladzi. Isman kenapa dibaca nasab? Hah? Apa artinya tadi yaqa'u? Jatuh. Atau
terletak. Itu butuh maf'ul bih nggak kata-kata terletak itu? Hah? Butuh. Apa syaratnya dikatakan bahwa satu kata kerja itu butuh maf'ul bih? Ketika kata kerja itu bisa diawali dengan lafadz di. Terletak bisa nggak di terletak? Oh. Nggak bisa, betul nggak? Kalau melihat bisa nggak dilihat? Bisa. Kalau terletak nggak bisa di terletak. Betul nggak? Berarti ini apa? Lazim, tidak butuh maf'ul bih. Nah, kamu isman jadi apa? Sebagai apa, Pak? Hal? Nah, kalau hal dia biasanya apa? Isim sifat. Isim sifat itu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah atau isim tafdil. Itu yang biasa jadi hal. Sedangkan isman ini dia isman adalah isim jamid, bukan sifat. Isman sebagai maf'ul betul? Maf'ul mutlak isman itu ada fiilnya enggak? Sedangkan maf'ul mutlak adalah harus masdar. Betul enggak? Isman ini masdar. Apakah ada fiilnya isman? Asama, ada enggak? Tidak ada, berarti dia bukan maf'ul mutlak. Sedangkan maf'ul mutlak wajib masdar. Berarti ada fiilnya. Sedangkan ismun atau isman tidak ada fiilnya. Nah, ini sebagai apa ya? Nah, bukankah isim yang dibaca nasab itu ada 12? Ya, coba kita lihat. Pertama apa? Isim inna. Isim inna enggak ini? Bukan. Khabar kana? Bukan. Maf'ul bih bukan? Bukan. Maf'ul fih? Dzaraf bukan. Maf'ul mutlak? Maf'ul yajli? Bukan. Kemudian maf'ul ma'ah? Bukan juga. Hal? Kemudian munada, tamyiz, tamyiz. Khobar adalah yang terletak. Apa yang terletak? Isman. Khobar adalah yang dia terletak. Apa yang terletak? Isman. Zahiran, mu'raban. Zahiran na'at untuk isman. Mu'raban na'at kedua untuk isman. Ya, khobar itu khobar yang dia terletak sebagai isim zahir yang mu'rab atau berupa isim zahir yang mu'rab, maka biasanya yakunu adatan, biasanya adat itu biasa ya. Makanya kata adat itu adalah adat istiadat, kebiasaan. Adat, dari kata bahasa Arab ya, adatun, kebiasaan. Yakunu adatan nakiratan, biasanya dia nakirah. Khobar yang dia terletak berupa isim zahir mu'rab yakunu adatan nakiratan. Biasanya dia itu nakirah. Betul enggak, Pak? Antum lihat misalkan Zaidun ustadun. Zaidun ustadun, mana khobar? Ustadnya kenapa kok nakirah? Kenapa enggak Zaidun al ustadu? Biasanya katanya dia nakirah. Kenapa? Ustadz itu adalah isim zahir mu'rab. Betul enggak? Isim zahir mu'rab. Berarti dia isim apa? Isim mufrad. Nah, setiap yang berupa isim zahir mu'rab jadi khobar, maka biasanya nakirah. Biasanya nakirah. Nah, pertanyaan Anda tadi, yakunu adatan nakiratan. Ya, adatan kenapa nasab? Nakiratan kenapa nasab? Nah, kita lihat di depannya ada yakunu. Nah, baik. Sebagai apa adatan? Siapa yang tahu? Khabar apa? Yakunu. Kemudian nakiratan sebagai apa? Naat. Berarti kebiasaan yang nakirah gitu.
Biasanya nakirah. Terus gimana tuh? Bukan nahan manut kayaknya dari maknanya aja bukan nahan manut. Itu yang pertama. Nakirah juga bukan isim sifat. Bukan isim fa'il. Nakirah bukan isim maf'ul. Bukan sifat musyabahah. Bukan juga isim tafdhil. Maka nakirah enggak mungkin jadi nahan. Baik. Bukan juga. Yang salah adalah adatannya. Nakiratannya itu adalah khobarnya yakunu, sedangkan adatannya adalah bukan. Adatannya adalah hal. Adatan ini isim fa'il ya. Ya kan? Adatan ini adalah isim fa'il. Adatun isim fa'il. Isim fa'il isim sifat bukan? Isim sifat. Isim sifat kalau dia dibaca nasab dalam keadaan nakirah maka dia hal. Yakunu adatan nakiratan. Adatan hal, nakiratan khobar. Siapa isimnya yakunu? Dhamir mustatir. Betul? Dhamir mustatir. Huwa kembali ke mana? Khobar. Kembali ke khobar dah. Alladhi. Kembali ke isman zahiran mu'raban. Ya. Atau boleh juga ke khobar. Boleh juga ke khobar ya. Khobar itu biasanya nakirah. Khobar yang terletak berupa isim zahir mu'rab dia biasanya nakirah. Bisa kembali juga ke khobar. Dianya kembali ke khobar. Khobar yang dia terletak berupa isim zahir mu'rab maka dia biasanya nakirah. Dianya itu kembali ke khobar. Baik. Jadi kalau ketemu lagi kata-kata ada di tengah-tengah itu adalah hal, Pak. Baca nasab aja. Adatan biasanya. Atau kita terjemahkan dalam keadaan biasanya nakiratan sebagai khobarnya yakunu. Baik. Selanjutnya antum sudah tadi ya? Sambut Mas Q. Wal ismu zahiru al-mu'rabu naw'ani. Ismun jamidun wasmun mustaqun. Al-ismul jamidu huwa ma la ya'khudhu min lafzihi fi'ali bi ma'nahu. Salah ya, banyak yang salah itu ya. Coba ulang lagi. Al-ismul jamidu huwa ma la yukhadu akhadha yakhidu ma la yakhidu min lafzihi fi'lun bi ma'nahu. Fi'lun bimaknahu. Mislu asadun nahrun ghasanun husnun nafahun tufahun. Nah, baik. Wal ismu zahirul mu'rabu tadi dikatakan apa? Khobar itu biasanya kalau dia terletak berupa isim zahir mu'rab maka biasanya nakirah. Nah, sekarang pertanyaannya isim zahir mu'rab itu apa toh? Ada dua macam. Isim zahir mu'rab itu ada nau'ani. Nau'un tadi apa artinya nau'un? Jenis. Kalau anwa, kalau nau'ani. Nah, sahih, dua jenis ya. Jadi apa isim zahir mu'rab ini nau'ani, ada dua jenis. Apa itu? Ismun jamidun wa ismun mustaqun. Baik. Nah, nanti dijelaskan setelah itu apa ini ismun jamidun, apa itu ismun mustaqun. Al ismul jamidu, isim yang jamid, huwa dia ma la yu'khadu
min lafdhihi fi'lun bimaknahu. Kan Anda udah bilang, kalau setelahnya sibul jumlah, jar majrur, umumnya dia dimajrurkan. Nah, ini lihat setelahnya min lafdhihi, betul nggak? Walaupun tidak 100% mutlak ya, tapi umumnya dia dimajrurkan. Isim jamid itu adalah isim yang tidak diambil dari lafadznya fi'il dengan maknanya. Atau kita ulangi, fi'lunnya sebagai apa di sini? Naibul fa'il. Bisa kita terjemahkan fi'lunnya dulu. Isim jamid adalah isim yang mana fi'il dengan maknanya itu tidak diambil dari lafadznya. Kata yang mana tidak diambil dari lafadz fi'ilnya, gitu ya. Maksudnya gitu ya. Kata yang tidak diambil dari lafadz fi'ilnya. Kalau terjemahannya susah kalau ngikutin pola bahasa Arab. Ini ada kalanya seperti itu memang. Kalau diterjemahkan dengan pola bahasa Arab ke Indonesia kok maknanya nggak dapat ya. Contohnya ini ya. Jadi isim jamid itu adalah isim yang mana fi'il dengan maknanya, dan kata ini fi'il dengan maknanya itu tidak diambil dari lafadznya. Oke. Maksudnya gimana? Maksudnya ada suatu kata isim yang mana isim ini tidak diambil dari lafadz fi'ilnya. Tidak diambil dari lafadz fi'ilnya. Itu disebut dengan isim jamid. Sama seperti tadi Ana bilang ismun. Tadi kan antum bilang ismun itu apa? Ismun itu tadi antum bilang apa? Antum bilang dia sebagai apa tadi? Maf'ul mutlak tadi antum bilang isman. Artinya kan ya isman. Antum bilang maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak dia harus masdar. Isman bukan masdar. Ya, dia tidak diambil dari lafadz fi'ilnya, misalnya asama yu'simu misalnya ya. Tidak ada ini. Berarti ini lafadz isman tidak diambil dari lafadz fi'il. Semua isim yang tidak diambil dari lafadz fi'ilnya, maka itu bukan, maka dia adalah isim jamid. Anda udah pernah jelasin isim jamid ya? Betul nggak? Misalnya Anda kasih contoh lagi. Contoh kata qalamun misalnya Pak, qalamun. Ini jamid atau mustaq? Kenapa? Dia tidak berasal dari qalama yaqlumu. Tidak ada fi'il qalama yaqlumu, qalaman, tidak ada. Baik. Jadi isim jamid itu dia tidak diambil dari lafadz fi'ilnya, itu yang pertama. Yang kedua, isim jamid itu adalah lafadz yang dijadikan nama sesuatu. Lafadz yang dijadikan nama sesuatu. Maka dia disebut dengan jamid. Udah banyak dulu contohnya ya, lafadz yang dijadikan nama sesuatu. Enggak? Baik. Apa contohnya? Babun sahih. Jadi dulu diciptakanlah suatu benda yang gunanya untuk menutup lawang. Kemudian namanya benda yang menutup itu dikasih nama apa? Babun. Maka lafadz babunnya itu bukan dari lafadz fi'il, tapi apa? Nama untuk suatu benda. Maka dia isim jamid. Kenapa penting kita harus membedakan isim ini jamid, ini mustaq? Kenapa penting? Nanti akan dijelaskan kenapa. Tapi yang jelas antum harus bisa membedakan jamid dan mustaq. Maka contohnya adalah asadun di sini. Asadun itu apa, Pak? Singa. Singa itu diambil dari lafadz apa? Fi'ilnya bukan? Asada ya'sudu. Artinya apa? Telah menyinga. Atau sedang menyinga. Bukan. Baik. Lanjut misalnya nahrun. Nahrun itu apa artinya? Sungai. Nahrun itu sungai. Sama, itu juga bukan diambil di kata nahroyan huru, bukan. Gusnun. Gusnun ini artinya apa?
ranting. Rantingnya. Kemudian tufahun. Apa artinya Pak? Tufah? Apel. Tufahun, apel. Dan ini semua lafaz-lafaz ini bukan diambil dari lafaz fi'ilnya. Baik. Kemudian wal ismul mustaq, dan isim yang mustaq, wal ismul mustaq, isim yang mustaq huwa adalah ma ukhida, sesuatu yang diambil minal fi'li, dari fi'ilnya. Jadi kata yang diambil dari fi'il. Wa dalla ala sifatin, dan dia menunjukkan makna sifat. Itu disebut dengan isim mustaq. Nah, isim mustaq itu apa aja? Maka pasti termasuk di dalamnya isim fa'il, itu mustaq. Kenapa? Isim fa'il itu diambil dari lafaz fi'il. Kataba jadi katibun. Kaf, ta, ba-nya tetap ada. Berarti diambil dari lafaz fi'il. Isim maf'ul masuk maktubun. Diambil enggak dari kaf, ta, ba? Ada, maktubun. Maka dia adalah isim mustaq. Isim fa'il, isim maf'ul, isim mustaq. Ada lagi enggak isim mustaq? Sifat musyabbahah. Itu juga isim mustaq. Ada lagi enggak isim mustaq? Isim alat, bagus. Isim alat juga isim mustaq. Isim apa lagi? Zaman makan. Juga isim mustaq. Baik, berarti di dalam tasrifan itu ada berapa? Ada 11 ya. Itu fi'il madi, mudhari, masdar, masdar mim, kemudian apa? Isim fa'il, isim maf'ul, amr, nahi, isim alat, isim zaman, isim makan, isim alat. 11. Ada berapa banyak isim di situ? Ada berapa banyak fi'il dari 11 itu? Fi'ilnya 4. Fi'ilnya 4. Sisanya isim. Berarti sisanya isim itu ada 7. Nah, dari 7 isim itu ada 1 yang jamid, ada 6 mustaq. Yang jamid yang mana? Masdar. Masdar itu jamid. Sisanya isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim zaman, isim alat, itu sama sifat musyabbahah itu disebut dengan mustaq. Oke. Contohnya di sini hadirun. Isim apa ini, Pak? Hadirun. Isim fa'il. Mubsirun isim apa? Mubsirun. Fa'il. Af'ala yuf'ilu ini kan? Muf'ilun. Absara yubsiru mubsirun. Mahirun isim apa? Isim fa'il. Syuja'un sifat musyabbahah. Syuja'un sifat musyabbahah. Apa artinya syuja'? Syuja' berani. Berani ya, syuja' itu berani. Kalau mubsirun apa artinya tadi? Sudah tadi mubsiratun. Mubsiratani melihat. Yang melihat. Mahirun pandai. Hulwun manis. Ini sifat musyabbahah. Hulwun. Ahmar. Iya, merahnya apa? Sifat musyabbahah atau apa? Merah. Ahmar. Atau isim tabdil? Nah, sifat musyabbahah saya. Ahmar ya. Sifat musyabbahah. Baik, sekarang antum udah bisa membedakan isim jamid sama mustaq belum? Baik, kalau sudah, berarti dia akan katakan begini di bawahnya. Wal khabarul ladzi yaqa'u isman zahiran yakunu 'adatan isman mustaqqan kama fil amsilati sabiqati. Ya. Khabar yang dia terletak berupa isim zahir, dia biasanya isim mustaq. Biasanya apa? Isim mustaq. Sebagaimana yang ada di dalam contoh
sabiqah yang sebelumnya. Amsilah adalah jamak dari misl. As-sabiqah adalah isim fa'il dari sabaqa yasbiqu, sabaqan, sabiqun, sabiqah, yang mendahului. Contoh-contoh yang terdahulu, yang sudah mendahului. Jadi tadi dikatakan bahwa khobar yang terletak berupa isim zohir itu yang mu'rab biasanya nakirah. Itu yang pertama. Kemudian khobar yang dia sebagai isim zohir mu'rab itu biasanya dia mustaq. Biasanya ya. Berarti kita bisa simpulkan Pak, khobar yang berupa isim zohir itu nakirah dan mustaq. Nakirah dan mustaq. Itu biasanya loh ya. Tapi ada nggak yang jamid? Ada. Bisa nggak contohnya buat satu khobar dalam bentuk isim jamid? Kalau untuk isim mustaq banyak ya. Isim mustaq contohnya banyak. Contohnya gimana? Zaidun qaimun. Ya kan? Zaidun jalisun. Zaidun naimun. Ya kan? Ini isim mustaq. Ini isim mustaq. Ini isim mustaq. Nah, biasanya khobar dalam bentuk zohir itu biasanya isim mustaq. Zaid berdiri, Zaid duduk, Zaid tidur. Nah, masalahnya kan dia bilang biasanya, berarti bisa dong mustaq, bisa dong jamid. Contohnya apa? Hada Asad. Hada Asad. Asad tadi jamid atau mustaq? Jamid. Nah, sini sebagai mubtada, ini sebagai ini adalah singa. Nah, ini menunjukkan apa? Ada kalanya khobar itu berupa jamid. Tapi biasanya khobar itu adalah mustaq. Jadi bisa nggak atau buat kalimat misalnya saya makan. Saya mubtada, makan adalah khobar. Gimana caranya? Maka makan ini dibuat dalam bentuk mustaq. Isim fa'il harus. Berarti ana akil. Ana akil. Itu jawaban yang paling enak ketika orang nanya lagi ngapain. Ana akil, saya lagi makan. Saya makan. Gitu ya. Saya lagi contohnya apa ya? Saya lagi mandi. Nah, cari isim fa'ilnya mandi. Apa mandi? Tamma yahtamu apa? Ihtimaman. Berarti muhtamun. Ana muhtam, saya mandi misalnya contohnya gitu. Apalagi contohnya? Saya musafir. Saya sedang safar. Saya safar. Berarti ana musafir. Isim apa itu? Isim fa'il. Dia kata safaro yusafiru musafaratan musafirun. Ana musafir. Saya orang yang sedang perjalanan. Nah, begitu contohnya. Khobar itu selalu isim mustaq umumnya biasanya. Tapi bisa juga isim jamid contohnya ini. Baik. Nah, di sini dikatakan waqad yaqa'ul khabaru isma jinsin. Waqad yaqa'ul khabaru isma jinsin. Wa huwa qalilun. Dan dia sedikit. Waqad yaqa'u, apa itu qad, Pak? Tanda-tanda fi'il. Nah, terjemahannya kalau setelahnya fi'il madi, maka terjemahannya sungguh. Kalau setelahnya fi'il mudhari, terjemahannya kadang. Nah, ini setelahnya fi'il madi atau mudhari ini?
mudhari. Berarti terkadang khobar itu terletak berupa isma jinsin. Berupa isim jenis. Apalagi nih isim jenis? Pernah dengar isim jenis? Tidak pernah. Nah, Anda minta waktu sedikit ya. Ini waktu kita udah habis. Tapi Anda jelaskan isim jenis. Karena tadi mulainya juga telat, jadi kita selesainya juga ada telat ya. Nah, isim jenis itu kita ngomong tentang isim jamid dulu ya. Jamid. Apa tadi isim jamid? Isim yang tidak diambil dari lafaz fi'ilnya. Baik. Isim jamid ini ada dua, Pak. Ada dua jenis. Yang pertama yaitu zat. Jamid zat. Yang kedua jamid makna. Apa disebut dengan jamid zat? Jamid zat berarti dia isim jamid yang ada zatnya, ada zat yang bisa dipegang, ada zat yang bisa dilihat. Itu namanya jamid zat. Oke. Ini adalah ada zatnya. Ada zatnya. Kalau jamid makna, dia tidak ada zat. Tapi yang ada apa? Hanya makna. Isim yang dia tidak ada zat tapi cuma ada makna, isim apa? Masdar, sahih. Maka jamid makna adalah masdar. Sedangkan jamid zat yang ada maknanya ada dua macam. Jamid yang ada bendanya yang bisa dilihat itu ada dua jenis. Yaitu pertama adalah zat atau namanya jamid atau isim jenis. Jinsun, jenis. Yang kedua di sini adalah alam. Itu nama. Di sini adalah jenis. Oke. Apa yang dimaksud dengan zat alam? Contohnya di sini nama, misalnya Khalid. Nama bukan? Khalid. Khalid ini jamid bukan? Jamid. Ya, nama orang kan? Jamid. Ada zatnya enggak? Ada zat. Bisa dilihat? Maka disebut dia jamid alam. Jamid zat alam namanya. Nah, ada jamid zat jenis. Contohnya apa? Contohnya yang tadi, asadun. Asadun ini nama bukan? Singa itu nama bukan? Bukan. Jenis namanya dia. Nah, kecuali ada seekor singa antum kasih nama. Joko, saya Joko. Nama lain. Ya. Nah, itu lafadznya baru nama, tapi singanya jenis. Okay. Manusia jenis atau nama? Jenis. Paham ya? Rumah jenis atau nama? Jenis. Apa lagi? Hewan jenis atau nama? Jenis. Bunga jenis atau nama? Jenis. Bunga itu jenis. Tapi kalau Anda bilang melati jenis atau nama? Nama sudah. Paham ya? Nah, sama dengan ini, asad jenis, Khalid alam, tapi sama-sama jamid. Sama-sama jamid zat. Nah, sekarang kita ngomong tentang
Isim jenis. Udah paham isim jenis? Udah paham isim jenis? Talibun. Jenis atau nama? Jenis. Jenis. Muhandisun. Jenis atau nama? Jenis. Kemudian tabibun. Jenis atau nama? Jenis. Nah, oke. Paham ya? Jadi misalkan huwa tabibun. Mana kabar? Tabib. Tabib di situ mustaq atau jamid? Jamid. Bagus. Jamidnya jamid makna atau jamid zat? Tabib. Zatnya alam atau jenis? Saya udah bisa untuk membedakan isim jenis dengan isim alam dengan isim makna. Jamidnya dulu. Jamidnya ini kan ada dua nih. Makna sama zat. Zatnya ada alam, ada jenis. Nah, kalau isim jenis biasanya dia bukan nama, tapi dia bukan mustaq. Karena kalau mustaq tadi sudah kita bahas, isim fa'il, isim maf'ul, yang tadi. Nah, tabib itu bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan isim zaman, bukan isim makan, bukan isim alat, bukan sifat musyabah. Tabib. Oke. Maka dia adalah isim jamid. Jamidnya adalah jenis. Tapi kalau alam, hada Khalidun. Hada Khalidun. Khalidun khobar. Khobarnya jamid atau mustaq itu? Jamid. Jamidnya jamid apa? Alam. Udah paham isim jenis, Pak? Agak susah ya, tapi bisa paham nggak? Pokoknya kalau nanti saya sebut satu kata, jamid ini jenis atau alam. Nah, bahasa itu udah bisa bedain. Udah bisa. Nah, kata beliau dalam kitab ini, terkadang khobar itu berupa isim jenis, katanya. Terkadang khobar itu terjatuh berupa isim jenis. Wa huwa qalilun, dan ini sedikit. Dan ini sedikit. Mislu anta asadun. Contohnya, kamu adalah singa. Anta asadun, kamu adalah singa. Maka kata-kata singa di dalam khobar ini menunjukkan suja, menunjukkan apa? Pemberani. Anta asadun sama dengan anta sujaun. Kamu pemberani. Baik. Dulu waktu di awal-awal kita nggak pernah belajar tentang isim jamid yang detail ya. Yang penting jamid sama mustaq bedanya gini, udah gitu doang. Nah, sekarang jamid itu sendiri ada sekian pembagiannya. Mustaq itu juga ada tadi berapa? Ada 6 di dalam tasrifan itu, ya kan? Walaupun nanti ada tambahan lagi isim tafdil, itu juga termasuk mustaq. Isim tafdil itu juga termasuk mustaq. Apa gunanya kita tahu dia isim jamid atau isim mustaq? Di antara gunanya adalah ketika misal ada kaidah yang mengatakan bahwa kalau yang namanya mustasna atau yang namanya tamyiz itu umumnya dia adalah isim jamid. Ya, kaidah bilang kayak gitu. Tamyiz umumnya dia adalah jamid. Nah, kalian tahu jamid. Berarti jamidnya bisa jenis, bisa zat, bisa makna. Zat bisa makna. Kalau zat bisa alam, bisa jenis. Nah, begitu, Pak. Tanpa pusing ya, teman. Nggak apa-apa lah pusing. Tapi besok kalau Anda bilang isim jenis, Anda sudah tahu. Kalau saya bilang isim jenis, sudah tahu. Dan kalau ada lagi kata-kata isim jenis, Anda sudah tahu. Ini kan tadi ketemu waqad yaqa'ul khabaru isma jinsin, isim jenis. Nah, kalau enggak tahu isim jenis itu apa, gimana mau menjelaskan ini? Khabar itu berupa isim jenis. Nah, gitu. Tapi beliau mengatakan wa huwa qalilun. Qalil tapi sedikit. Nah,
Baik, cukup dulu ya. Jam 10 kurang 15. Tadi kita telat 25 menit. Ya, pas jadinya 1 jam 15 menit ya. Alhamdulillah. Baik, begitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana minta diulang-ulang terusnya. Yang sudah lewat itu dibaca itu diulang-ulang dan dipahami. Kaidahnya yang diambil, bacanya juga kaidahnya diambil. Mubtada itu apa aja tadi, bagaimana syarat-syarat mubtada dan itu juga di. Kemudian tadi clue-clue yang saya katakan bahwa apabila isim ketemu dengan isim, dua itu menebaknya gimana, cara nebaknya, bacanya apa gitu. Ya, sesuai dengan kaidah. Ya, itu ya, Pak. Tebak-tebakannya dengan ilmu juga, bukan tebak-tebakan dengan asal-asalan, tapi dengan ilmu ya. Ini baca mudah-mudah penilai, atau mau dibaca nahan man'ut, atau mau dibaca mubtada kok. Saya begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.